Ada gak sih saingan terberat itu siapa? Kalau boleh tahu. Boleh sebutin provinsinya. Boleh kan ya sebut provinsinya. Halo Sobat Senator, bertemu lagi dengan saya Deden Raffi. Selamat datang di podcast The Voice DPD RI. Siang hari ini saya telah bertemu dengan Kak Ika. Betul ya, juara Duta DPD RI dari Provinsi Aceh. Dari Provinsi Aceh. Oke, siang hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang, nggak sedikit mungkin ya, kita akan lebih berbincang-bincang bagaimana pengalaman Kak Ika mengikuti Duta DPD RI yang diawali dari mulai proses seleksi, karantina sampai memenangkan Duta DPD RI tahun 2025. Mungkin bisa berkenalkan ke teman-teman semua, kakaknya nama lengkapnya siapa, kemudian asalnya dari mana? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Irhamni Malika, biasanya dipanggil Ika. Asalnya dari Provinsi Aceh dan pekerjaannya saat ini sebagai presenter di TVRI Aceh. Wow, keren banget. Berarti masih aktif presenter di TVRI Aceh? Masih aktif ya. Oke, dulu kuliahnya jurusannya apa, Kak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, berarti jago banget bahasa Inggrisnya ya. Nanti kalau misalnya aku ada salah-salah, gaji lebih nanti tolong dibenarkan. Takutnya tiba-tiba ini bicara apa, bahasanya apa, tapi yang disebutkannya beda. Perasaannya gimana udah menang Duta DPD? Rasanya luar biasa dan kadang sedikit nggak percaya juga ya. Apalagi kan ini Duta DPD baru pertama kali kan diadakan dan kesempatan pertamanya diberikan kepada Aceh gitu khususnya. Betul. Jadi ya luar biasa sih. Luar biasa ya, betul. Motivasinya apa sih kalau boleh tahu, mengapa tiba-tiba pingin ikut jadi Duta DPD? Nah sebenarnya tuh tahu awal informasi Duta DPD itu dikirimin sama salah satu senior. Sebelumnya aku kan udah pernah ikut Duta Wisata di Aceh. Terus dikirim flyernya dan setelah itu lihat kayaknya kalau lihat kan apalagi DPD sendiri itu kan memang lembaga gitu, terus tiba-tiba buka duta. Nah aku sendiri di situ memikirkan apalagi kita sebagai Gen Z kan pengen banget nih melakukan sesuatu lah gitu, karena kan kita juga punya pemikiran sendiri dan Duta DPD ini menurut Ika sendiri itu mempunyai peluang dan kesempatan yang cukup bagus untuk Ika selain mengembangkan diri itu juga bisa berkolaborasi dan melakukan sesuatu gitu untuk negara dan daerah lah, karena kan kita biasanya anak muda itu cuma diberikan ruang bersuara, ada itu di sosmed ya, itu kan kita cuma bisa bersuara doang. Nah tapi kalau dengan ada wadah seperti ini kita tuh bisa sambil beraksi juga gitu. Jadi tersedia platformnya ya untuk DPD. Nah kalau boleh tahu persiapannya apa aja sih untuk mengikuti Duta DPD dari mulai seleksi kalau boleh tahu? Di provinsi di provinsi betul. Jadi itu panjang ya karena 2 bulan ya, dari bulan September sampai sekarang di bulan November itu seleksi dari provinsi. Kebetulan di Aceh itu salah satu provinsi yang terbanyak pesertanya ya. Berapa waktu itu? 24 itu udah berpasangan? Cowok dan cewek itu totalnya. Apalagi karena ini baru kan, jadi itu terhitungnya banyak dibandingkan provinsi lain. Nah jadi seleksi pertama itu kan ada video, dari buat video itu juga minta tolong sama salah satu kenalan videografer, karena kan dari beberapa peserta itu Eka juga udah sempat lihat kan contoh-contoh video yang udah dibuat, tapi pengennya buatnya yang beda gitu. Jadi videonya tuh, kalau video Ika sendiri tuh videonya tuh simple, cuman bicara, tapi full bicara dan harus cepet gitu. Karena pengen tonjolin kemampuan public speakingnya. Nah setelah dari video, administrasi, setelah itu ke seleksi wawancara tahap pertama. Nah ini agak susah sebenarnya, kalau boleh jujur seleksi tahap pertama di provinsi itu lebih susah pertanyaan daripada yang di nasional. Mungkin karena benar-benar diseleksikan. Jadi pertanyaannya itu padat, nggak cuman tentang esensi ataupun nilai-nilai utama ataupun dasar-dasarnya aja, tapi juga ditanya fungsi DPD, terus kalau DPD itu rapatnya gimana, sampai ke situ. Terus baru ke tahap 2 yang wawancara nasional. Gitu. Tapi bisa ya jawabnya, alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lebih baik. Oh lebih baik, oke. Ya. Berarti masa karantina itu mulai di tanggal 31 berarti udah berangkat ke Jakarta setelah ditetapkan terpilih. Iya, langsung ke Jakarta sampai tanggal 3 ya? Sampai tanggal 3. Okay. Boleh diceritain gak sih masa karantina awal itu ngapain aja selama dari tanggal 31 itu? Dari tanggal 31 awalnya itu kan langsung pembukaan ya. Pembukaan, terus kita juga langsung latihan koreo karena kan waktunya terbatas ya, cuma 3 hari. Jadi full malam itu untuk koreografi. Terus juga ada diselingi dengan kelas-kelas dan FGD juga kan. Nah, tapi yang bikin uniknya kalau bisa boleh jujur Duta DPD ini tuh kan kalau misalnya duta lain kita ada interview. Jadi kita tahu kita tuh mau ngambil nilai itu di sini gitu. Kita harus
perform baik di interview. Nah tapi kan sementara DPD itu nggak ada interview kan, adanya FGD, kelas-kelas. Jadi sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya juri tuh lihat kita itu dari mana sih, dinilainya dari mana gitu. Jadi benar-benar harus bisa perform dengan baik di seluruh sesi gitu, nggak cuman pas interview. Berarti waktu FGD pembekalan itu Ika aktif bertanya juga ke narasumber misalnya atau ke pematerinya. Nah itu dia, karena kan kita 38 provinsi dan 76 orang kan berarti karena berpasangan, itu kan banyak. Jadi kadang-kadang kalaupun kita pengen bertanya, kita angkat tangan tuh belum tentu dipilih kan. Nah itu dia yang lumayan tricky dan lumayan sulit tuh di situ, karena kan tergantung pematerinya sih pilih siapa kan. Jadi itu benar-benar kayak keberuntungan, tapi untungnya juga panitia dan juri itu memberikan kesempatan untuk semuanya tuh sebisa mungkin bisa untuk speech, latihan speech Q&A gitu. Jadi kesempatannya rata juga sih. Tapi waktu duduk di FGD itu Aceh pasti di depan kan? Karena provinsi selalu awal di ya, depan. betul. Jadi salah satu keuntungan juga biar langsung dilirik oleh juri kayak harus aku nih yang bertanya, begitu ya. Jadi tapi biar malah kepilih. sebenarnya nggak dilihat yang paling depan. Oh, ngeliat yang paling depan. Rata-rata fokusnya ke belakang Oh, malah. ternyata fokusnya paling ke belakang. Oke, tapi nggak apa-apa kan sekarang Tapi udah nggak apa-apa. jadi juara ya. Alhamdulillah. Nah, boleh tahu nggak sih apa aja yang didapetin selama pembekalan, misalnya dari narasumber, dari materi atau dari latihan-latihan koreografi? Karena kan beberapa pelatihnya juga cukup maksudnya orang-orang profesional begitu ya. Ada Mas Ari Tulang, kemudian ada dari public speaking coach gitu. Ya. Tapi emang yang paling berasa di situ tuh belajarnya tuh benar-benar kerasa banyak ilmu yang bisa diterapkan gitu. Ika juga mikirnya ilmu-ilmu yang diterapkan di sini karena Ika juga aktif di duta wisata dan di daerah juga ya, di beberapa organisasi itu tuh bisa diterapkan ilmunya. Jadi nanti bisa ajarin ke adik-adik lain tentang teknik public speaking yang diajarin di sini, karena ilmu-ilmu yang didapat di sini tuh nggak didapetin di daerah. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya nggak menang, Ika dulu mikirnya yang penting ilmunya tuh udah cukup banget untuk kita membuat sesuatu lah di sana gitu. Ya, tetap ada manfaatnya ya untuk Ika sendiri maupun untuk teman-teman lain masyarakat juga. luas. Nah, boleh tahu nggak sih ada pengalaman unik gak? Baik itu selama masa karantina maupun pas grand final. Karena kan cukup lama tuh ya grand finalnya dilaksanakan. Itu paling, kalau nggak tahu ya ini unik atau enggak, tapi kan kita Gen Z terbiasa dengan gadget. Tiba-tiba pas di karantina kita kan harus kumpulin tuh HP-nya, nggak boleh pegang sama sekali. Oh, nggak boleh pakai handphone sama sekali. Benar. Kan walaupun biasanya di karantina perlombaannya juga biasanya kan nggak boleh pegang HP, tapi kan nggak disita ya. Jadi seenggaknya kita masih feeling safe gitu. HP aku ada kok di kantong atau di tas. Tapi ini kan benar-benar nggak ada gitu. Jadi mungkin itu. Tapi untungnya ketika HP itu disita, kita juga punya banyak waktu interaksi untuk sama teman-teman lain dari daerah lain, kenalan gitu. Waktunya dipakai untuk itu. Waktunya bisa untuk saling bersosialisasi sama teman-teman lain ya. Iya, mungkin selama masa grand final waktu tanggal 3 itu kan pada saat menjawab pertanyaan Dewan Juri, apa sih perasaannya dan bagaimana perasaan atau situasi saat itu gitu ketika diumumkan masuk 3 besar Aceh gitu ya yang dimasuk, terus kemudian ganti baju pakai baju grand final untuk kemudian menjawab pertanyaan di sesi final. Apa yang dirasakan dan bagaimana pengalaman saat itu menjawab pertanyaan final dari Dewan Juri? Tapi mungkin sebelum top 3 ke top 7 ya. Oh, top 7 dulu ya, betul. Kebetulan Aceh paling terakhir dipanggil. Oh, terakhir. Oh, last minute ya. Oh, oke. Jadi kayak, ini ada harapan nggak ya gitu. Sebenarnya udah mulai deg-degan sih gitu. Jadi untungnya Aceh nih yang top 7. Terus lah top 7 kan buru-buru ganti baju. Ganti baju cuman berapa ya? 15 menit atau 10 menit buru-buru, terus udah harus motion lagi kan. Di top 7 kita ada motion ataupun speech selama 1 menit gitu. Nah itu sebenarnya agak tricky karena sebenarnya Ika tahu speechnya itu kan durasinya cuma 1 menit, tapi speech Ika itu emang agak panjang. Nah tantangannya di situ kalau mau cukup waktunya Ika tuh ngomongnya harus cepat gitu. Nggak boleh yang kayak kalau misalnya orang lain kan mungkin agak ada kasih tekanan, intonasi, ada jedanya juga. Sebenarnya itu bagus, cuman karena isi Ika tuh kebetulan agak panjang, jadi cara ngakalian tuh harus cepat dan harus lancar gitu. Karena kalau nggak pasti akan kelihatan jelek kan. Alhamdulillahnya bisa. Karena memikirkan nervous di pentas kan akan beda ya dengan kita latihan gitu. Alhamdulillah ternyata situ bisa. Terus masuk top 3. Alhamdulillah top 3 itu paling pertama Aceh. Pertama Aceh ya. Pertama Dan juara 1 juga ya. Iya. Yang pertama. Jadi pas top 3, nah itu agak trikinya karena kan pertama biasanya Q&A di ajang-ajang itu 1 menit atau 60 detik. Dari sini kan cuma 30 detik. Jadi lebih tricky memikirkan jawaban yang langsung to the point gitu dan harus menjawab pertanyaannya gitu. Waktu top 7 itu bawa speech tentang apa?
kan teman-teman lain masing-masing punya advokasi sendiri ya. Nah tapi kalau Ika sendiri dari dulu mikirnya kita kan duta DPD, jadi Ika tuh pengennya mengadres masalah apa sih utamanya yang ada di PD sekarang ini. Jadi kalian dari dua sisi. Kalau dari masyarakat mungkin dengan kita lihat berbagai permasalahan terjadi ya, mungkin banyak yang tidak percaya dengan pemerintah gitu. Tapi sementara dari sisi DPD sendiri memang menyalurkan aspirasi, tapi sejauh mana sih DPD bisa menyalurkan aspirasi kan mungkin terbatasnya di tahap rekomendasi. Nah jadi kami mikirnya dengan kita saling berkolaborasi itu kita bisa mencari solusi bersama, gimana sih caranya dengan kedua permasalahan ini. Kalau misalnya masyarakatnya itu bisa percaya dan mendukung DPD, otomatis apapun misalnya kayak RU ataupun rekomendasi yang diberikan oleh DPD itu bisa lebih kuat gitu posisinya, karena ada dukungan masyarakat. Jadi melahirkan program Aspiration Hub. Jadi ini yang pengen dilanjutin. Keren. Nah, selama masa karantina maupun grand final kan itu peserta 76 banyak ya, Ika banyak ya. Ada gak sih saingan terberat itu siapa selama masa karantina, ya selama mengikuti pemilihan duta DPD dan kenapa alasannya? Kalau boleh tahu. Boleh sebutin provinsinya langsung. Boleh kan ya sebut provinsinya? Atau ya dari daerah mana gitu dari daerah mana? Mungkin tetap ya Jawa gitu kan. Kalau misalnya kita kan mikirnya kalau misalnya Indonesia itu kan mungkin karena dekat dengan ibu kota juga ya. Jawa ini kan orang-orangnya, SDM-nya tentu beda gitu pendidikan yang didapat sama daerah-daerah lain. Mungkin sedikit lebih maju dan lebih berkembang juga gitu. Jadi kita menghadapi teman-teman dari daerah Jawa, apalagi Jakarta dan lain-lain gitu. Bersaing sebenarnya lumayan takut, tapi semua teman-teman tuh sebenarnya keren-keren, tapi punya porsinya kerennya masing-masing kan. Dan ternyata DPD itu salutnya ketika pengumuman ternyata yang menang tuh malahan banyak yang dari daerah-daerah gitu, jadi nggak ada wilayah tertentu yang diutamakan, jadi udah bener rata semuanya gitu. Karena semua base penilaian juga ya selama masa karantina. Mungkin pertanyaan terakhir, apa kesan pesan mengikuti pemilihan duta DPD RI 2025 yang kamu rasakan? Kesan pesannya seru dan jadi pengalaman baru juga sih, banyak belajar banyak hal di sini gitu. Karena rata-rata teman-teman yang pengen ikutan duta DPD itu mikirnya tuh nanti DPD politik banget gitu, harus ini pemerintah terus atau gimana gitu. Padahal sebenarnya ada pesan lain gitu yang pengen disampaikan tuh sebenarnya kita tuh kan cuma pengen mengedukasi masyarakat juga ya, supaya lebih peka sama daerahnya, sama-sama berkolaborasi, dan duta DPD kan jadi jembatannya DPD sama generasi muda untuk saling buat program untuk menyuarakan itu kan gitu. Oke. Terima kasih banyak Ika atas sharing pengalamannya. Semoga pengalaman yang kamu sharing bisa menjadikan manfaat bagi anak muda di Indonesia untuk terus memberikan inspirasi agar dapat memberikan dampak yang bermakna begitu bagi anak muda di seluruh Indonesia. Jangan lupa teman-teman untuk selalu saksikan podcast The Voice DPD RI dan nantikan episode-episode kami yang lebih menarik lagi. Saya Deden Raffi pamit undur diri, sampai jumpa di podcast The Voice DPD RI episode berikutnya. The Voice, podcast suara dari daerah untuk Indonesia.